2 orang tewas dan 27 orang diduga masih tertimbun akibat longsor di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Lebih dari 800 orang mengungsi. Sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan ahli pidana militer yang diajukan keluarga Prada Luki. Siswa SMA 72 Jakarta mulai sekolah tatap muka pasca ledakan. Sebagian siswa memilih pembelajaran daring karena masih trauma. Halo, apa kabar saudara? Dan selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Desi Fiftina, kita celang Indonesia Update selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Longsor menerjang Desa Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Derasnya hujan dan kondisi tanah labil diduga sebagai pemicu tebing longsor dan menimpa area persawahan dan perkebunan. Inilah visual udara kondisi terbaru peristiwa longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor menyebabkan 30 unit rumah warga rusak berat, serta lahan persawahan dan perkebunan juga rusak. Warga diungsikan di 3 lokasi, yakni kantor Kecamatan Pandan Arum, Gor Desa Beji, dan Gedung Haji Desa Pringamba. BPBD Kabupaten Banjarnegara memperkirakan 27 warga masih tertimbun, saudara. Tim pencarian dan pertolongan SAR masih melakukan operasi penyelamatan di lokasi terdampak. Selain operasi SAR, personel gabungan telah berhasil mengevakuasi 34 orang dari kawasan hutan di sekitar longsoran. Tercatat ada 2 orang warga meninggal dunia, 2 orang luka-luka, dan 823 orang warga mengungsi. Warga yang mengalami luka-luka telah dirujuk ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandan Arum. Takut banget, Mas. Suara-suara itu ya kayak suara hantu ya gitu ya. Enggak lah, pokoknya nggak dibilangnya susah Pak gitu. Bisingnya gitu ya, kedengarannya itu ya batu sih, tarung mungkin tur terus kayu-kayu pada rubuh gitu. Saudara, sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi posko antemortem RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Posko antemortem dibuka guna memudahkan proses identifikasi para korban yang ditemukan. Di posko ini, keluarga korban akan mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan dan menerangkan ciri khusus yang ada pada korban, serta menunjukkan foto semasa hidup. Usai dicocokkan, nantinya jenazah akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.
Cari dari yang lain nggak Bu? Tai lalat di mata, ya, sama giginya diusul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu. Ya, tadi saya ke dalam. Perempuan Bu. Nama siapa Bu? Dia Rahmadani. Dia Ramadhani. Kami di backup dari Polda, DBE Polda ini sudah mengumpulkan keluarga ya nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenal lagi, jadi seperti itu. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait operasi pencarian hari ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ari Himawan yang saat ini berada di Posko Basarnas. Selamat sore. Ari, bagaimana perkembangan terakhir jumlah korban yang berhasil ditemukan dan jumlah korban yang masih hilang hingga hari ini? Karena hujan deras turun mengguyur di wilayah pencarian hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Korban yang berhasil ditemukan totalnya adalah 16 orang yang meninggal dunia dan 7 orang masih dalam pencarian. Di belakang saya merupakan posko Basarnas yang ini digunakan untuk para relawan, sehingga mereka terlindungi dari virus-virus yang ada di wilayah longsoran, karena memang kondisi jenazah biasanya setelah 5 hari menimbulkan bakteri atau virus infeksi. Oke, bagaimana dengan cuaca di sana, Ari? Apakah ada kesulitan dalam mengidentifikasi korban juga? Ya, cuaca di sini hujan deras dan relawan disuruh turun kembali ke posko masing-masing, tidak melanjutkan pencarian para korban yang dinyatakan hilang. Dan warga sendiri biasanya kalau hujan deras seperti ini akan mengungsi ke tempat yang lebih aman, Desi. Baik, terima kasih Ari Himawan, jurnalis Kompas TV dari Cilacap, Jawa Tengah, lokasi posko Basarnas. Terima kasih. Dan saudara, Indonesia Update masih akan kembali dengan informasi sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan ahli pidana militer yang diajukan keluarga Prada Luki. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Update. Saudara, pasca ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, hari sebagian siswa mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Masih ada sebagian siswa yang memilih pembelajaran secara daring karena masih trauma. Siswa dan guru SMA Negeri 72 Jakarta datang ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Sebelum mengikuti pembelajaran, siswa dan pihak sekolah mengawali kegiatan dengan upacara bendera dan doa bersama sebelum pembelajaran dimulai. Meski sebagian sudah kembali bersekolah, masih ada sebagian siswa yang memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pihak sekolah memberikan kebebasan kepada siswa yang ingin memilih pembelajaran tatap muka ataupun daring. Informasi lainnya, saudara, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan hingga meninggal dunia terhadap anak difabel yang dituduh mencuri di Karawang, Jawa Barat. Para pelaku terancam hukuman hingga 15 tahun penjara. Setelah mendapat laporan dari keluarga korban, polisi menangkap 4 pelaku penganiayaan anak difabel hingga meninggal dunia di Karawang, Jawa Barat. Mereka ditetapkan sebagai tersangka melalui serangkaian penyelidikan dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Keempatnya ditahan di rutan unit PPA Satreskrim Polres Karawang dan terancam 15 tahun penjara.
Ini kita proses menggunakan pasal yaitu setiap orang yang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati atau luka berat. Terhadap pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Sebelumnya, saudara, seorang anak difabel meninggal dunia usai dikeroyok karena dituduh mencuri pada 5 November 2025 lalu. Korban sempat dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta selama 9 hari, namun nyawanya tidak tertolong. Sementara itu, seorang siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga korban bullying meninggal dunia setelah sepekan dirawat di rumah sakit. Polisi telah memeriksa 6 saksi untuk mengusut kasus ini. Pilu, seorang siswa SMP di Tangerang Selatan yang diduga menjadi korban bullying meninggal dunia. Isak tangis keluarga tak terbendung di pemakaman keluarga di Ciater, Maruga. Korban meninggal pada Minggu pagi setelah mengalami koma karena gangguan saraf di kepalanya akibat dugaan kekerasan di sekolah. Sadar dari hari Selasa. Iya. Nggak ada perkembangan? Iya, nggak ada perkembangan. Senin masih bisa bicara, bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa. Sanksinya buat sekolah aja, sama dari KPI kan kata mau beri sanksi. Sama pihak sekolah gimana tanggapannya untuk sanksi yang ini yang diberikan ke pelaku. Berarti pihak keluarga menyerahkan langsung aja. Iya. Kita lebih fokus ke sini aja. Kuasa hukum keluarga korban menyatakan pihaknya bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara itu Polres Tangerang telah memeriksa 6 saksi untuk menyelidiki dugaan perundungan yang dialami korban. Polisi juga mengusut apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan tindakan kekerasan yang dialaminya di sekolah. Kami sudah melaksanakan penyelidikan. Kami juga akan memeriksa saksi-saksi, sudah 4 saksi yang kami lakukan pemeriksaan, dan juga dari ahli juga sudah ada pendampingan dari PTD PPA Kota Tangsel, di mana kami akan melihat apakah memang ada terjadinya tindak pidana di dalamnya. Kemudian juga kami akan menyelidiki apakah sakit yang diderita oleh korban, diduga korban ini berkaitan dengan diduga ada tindak pidana. Dan pastinya kami dari pihak kepolisian Polres Tangerang Selatan akan menangani kasus ini secara profesional, tentunya sesuai dengan kaidah atau aturan hukum yang berlaku. Sebelumnya korban siswa kelas 1 SMP berinisial MH diduga menjadi korban bullying di sekolahnya pada 20 Oktober 2025. Peristiwa ini baru diketahui keluarga saat korban mengadu ketika merasakan sakit 1 hari setelah dugaan penganiayaan terjadi. Setelah mengeluhkan rasa sakit yang ditimbulkan akibat dugaan penganiayaan di sekolah, korban menjalani perawatan di rumah sakit. Namun pada Minggu pagi, korban meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit. Keluarga berharap agar kasus ini bisa menjadi terang benderang dan menuntut keadilan agar para pelaku ditangkap. Tim Liputan Kompas TV. Yang juga jadi sorotan, saudara, sidang lanjutan kasus kematian Prada Luki Namo menghadirkan ahli pidana militer. Ahli ini diajukan keluarga Prada Luki dan disetujui Auditor Militer Kupang guna memberi keterangan di Pengadilan Militer Kupang. Ahli yang dihadirkan adalah Dedi Manave yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Kuasa hukum keluarga Prada Luki menyebut ahli yang dihadirkan merupakan permintaan keluarga yang diajukan kepada auditor militer. Total ada 10 saksi yang diajukan, namun baru 1 saksi yang dihadirkan.
Menghadirkan saksi ahli. Iya, ahli pidana militer ini untuk mendukung dakwaan auditor. Kemudian kita belum tahu pendapatnya ahli sebentar soal delik yang tertinggal. Fakta persidangan yang kita saksikan ini jauh lebih berat daripada dakwaan. Apakah itu juga disampaikan oleh ahli sebentar atau tidak, kita belum tahu. Harapan keluarga bahwa para pelaku dihukum maksimal, ditambah dengan hukuman tambahan untuk pemecatan. Kemudian keluarga juga ajukan restitusi yang secara resmi diajukan oleh LPSK. Saudara, 2 orang meninggal dunia akibat tergulung ombak saat bermain di pantai Kemangi, Kendal, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya usai jeda, saudara. Sekelompok anak-anak yang sedang bermain tertabrak mobil yang hendak parkir di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Dari rekaman CCTV terlihat sekelompok anak yang berjumlah 4 orang sedang bermain di lapangan parkir kendaraan. Tiba-tiba saja satu unit mobil masuk ke dalam tempat parkir tersebut. Pengemudi yang diduga tidak melihat ada anak-anak tetap melajukan mobilnya hingga keempat anak tersebut tertabrak. 2 diantaranya sempat terlindas dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Angin kencang menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa seorang pengendara motor yang tengah melintas di Jalan Lemana, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Petugas damkar dibantu warga berusaha mengeluarkan korban yang terjepit batang pohon. Setelah berhasil dievakuasi, korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Puluhan rumah di pemukiman padat di Jalan Pelita, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat terbakar pada Minggu sore. Warga mengaku sempat mendengar ledakan. Material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api membesar dan merambat ke sejumlah rumah warga. Api dapat dipadamkan 40 menit kemudian setelah 20 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah warung kopi di kawasan Kendang Sari, Surabaya ludes terbakar, saudara. Kebakaran diduga karena kebocoran gas LPG. Api dengan cepat membesar dan menghanguskan bagian dapur warung kopi dan membuat pengunjung panik. Sebanyak 2 unit pemadam dikerahkan. Kebakaran diduga dari kebocoran gas LPG yang menyambar kompor. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Adanya kebakaran warung kopi di Kendang Sari. Untuk itu unit kita Rayon 3 meluncur 2 unit. Setelah tiba di TKK kita melakukan pemadaman. Kurang lebih 10 menit baru kita api pokok padam. Saudara, 7 anak tergulung ombak saat bermain di Pantai Kemangi, Kendal. 6 orang berhasil selamat, sementara 1 anak dan 1 warga yang menolong ditemukan meninggal dunia. Kejadian terjadi saat 7 anak bermain air di pinggir Pantai Indah Kemangi, Kendal, Jawa Tengah. Saat asyik bermain, tiba-tiba gelombang laut menerjang. Mengetahui kejadian tersebut, salah satu warga yang berada di lokasi langsung berusaha menyelamatkan. Sejumlah anak berhasil diselamatkan, namun saat menyelamatkan korban yang lain, dirinya justru ikut tenggelam. Akibat kejadian tersebut, 1 anak dan 1 warga meninggal dunia. Kini korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Muhammadiyah Truko, Kendal. Kasus kecelakaan laut kini masih dalam penanganan Polsek Kangkung, Kendal. Untuk malah yang membantu yang orang dewasa tersebut malah ikut tenggelam, ya. Kemudian yang kami laporkan untuk ini yang meninggal korban yaitu 1 ada anak-anak dan 1 orang dewasa yang
menolong korban itu tidak tertolong dan terjadi sampai meninggal dunia. Selain itu, saudara, kabar duka juga datang dari keluarga penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto. Istri Wiranto, Rugaya Usman, meninggal dunia. Istri Wiranto Rugaya meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat. Jenazah disemayamkan di rumah duka di Jalan Palem Kartika, Kompleks Pati AD, Bambu Apus, Jakarta Timur. Sosok Rugaya dikenal sebagai pendamping setia Wiranto jauh sebelum suaminya mencapai puncak karir di militer dan kini mengemban tugas sebagai penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Jenazah Rugaya Usman tiba di makam keluarga Astana Wukir Sirnaraga di Desa Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah. Beberapa karangan bunga ucapan duka cita dikirim dari sejumlah pejabat di tempat pemakaman. Sejumlah tokoh datang melayat seperti Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dan Soekarwo, mantan Gubernur Jatim. Mendiang meninggalkan 3 anak dan 9 cucu. Dan semasa hidupnya, almarhumah dikenal pendamping setia Wiranto, sekaligus perhatian kepada orang lain dan religius. Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya Ibu Uga Wiranto yang kemarin meninggal dunia dalam keadaan tenang, dan saya segenap penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kekuatan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Indonesia Update. Saya Desi Biftina pamit, sampai jumpa.